contohnya itu saya rasa ya nggak segitunya ya, karena sebenarnya Mhm. konglomerat itu investnya umumnya nggak di sahamnya, tapi sekarang kita tahu zamannya startup, zamannya perusahaan teknologi, dan perusahaan teknologi itu dibangun dari nol, nggak butuh infrastruktur besar, nggak butuh pabrik besar dan lain-lain. Dan karena itu para konglomerat biasanya punya venture capital sendiri untuk yang kerjanya berburu nih, perusahaan-perusahaan berprospek mana yang bisa disuntik dananya, bisa dimiliki sahamnya jauh sebelum IPO. Jadi sebenarnya Mhm. tren konglomerat masuk bisnis teknologi, yes itu terjadi, tapi bukan via IPO, bukan after IPO. Seperti itu. Sementara kalau Salim Group di DCI tentunya itu another story, karena itu sebenarnya cuma infrastruktur ya, nggak ada hubungannya dengan teknologi, itu infrastruktur, itu hosting. Itu Mhm. data center kayak gitu, itu lebih ke bisnis infrastruktur daripada bisnis teknologi seperti GoTo, seperti Bukalapak atau lain-lain, bisnis yang ya era digital lah kalau gitu. Itu kan cuma infrastruktur, sama kayak di era digital butuh data center, di era digital juga butuh listrik. Bukan berarti orang Mhm. buat pembangkit listrik masuk bisnis teknologi kan, itu beda lagi sih seperti itu. Menarik ya, berarti memang ada latar belakang dari masing-masing korporasi dan juga konglomerat nih sepertinya ya Mas Arga untuk menyokong bisnis utama mereka. Benar nggak sih kalau kita lihat dari sisi strategi para perusahaan ini? Karena kalau kita membandingkan sebenarnya apa sih ini yang membedakan strategi investnya saham Salim, CT, MNC, dan juga Lipo? Tipikal mereka ini melihat satu sektor menurut Anda seperti apa? Eh, Sebenarnya kalau penilaian saya, kebetulan nanti Mhm. saya berkecimpung juga di dunia startup, dunia venture capital, tahu dikit-dikit. Penilaian saya sekarang ini memang era pandemik ini membuka satu era yang bisa dibilang yang nggak terbayangkan sebelumnya, yaitu percepatan era digital yang sangat-sangat cepat, yang sesuatu yang Mhm. mungkin diprediksi gitu. Jumlah pengguna online shop mungkin diprediksi naik 20% setahun. Di era digital ini, karena pandemik ini, karena orang nggak bisa keluar, bisa naik 200-300% setahun. Hal-hal seperti itulah yang membuat para konglomerat sadar kalau the future is now. Dulu Mhm. dibilang, oh mungkin orang bisnismen konglomerat yang dulu bisnis mall, bisnis properti, bisnis apa, dia wah tenang aja, ini tumbuhnya pelan-pelan, ada waktu kita bertransisi dan lain-lain. Cuman karena nggak seorang pun memprediksi adanya pandemik. Pandemik ini membuat semua jauh lebih cepat. Mhm. Bisnis dan semua yang era digital itu tumbuhnya luar biasa cepat. Terlepas untung atau enggak, karena mereka nggak cari untung, tapi tumbuhnya tambah cepat. Dan sekarang masalahnya konglomerat itu dia punya pilihan. Saya mau ngotot di bisnis saya, mungkin bisnis media, mungkin bisnis pabrik, mungkin apa, atau saya mau masuk ke future. Caranya gimana? Udah terlambat buat dari nol. Kalau ada konglomerat di Mhm. Indonesia buat saingan, misalnya saingan Gojek dari nol, udah terlambat. Mending suntik langsung aja ke Gojek. Mhm. Astra gitu, meskipun dia buat ini otomotif, udah terlambat dia buat bisnis ini ojek online, dia masuk ke Gojek. Jadi konglomerat-konglomerat itu menyadari bahwa bursa saham ekonomi akan berubah dengan cepat, sudah berubah dengan cepat, dan sedikit yang memprediksi event mereka pun bahwa akan kembali lagi. Sekarang anak muda zaman sekarang nontonnya YouTube, Mhm. bukan nonton TV. Sedikit yang beranggapan, oh nanti ini sementara doang kok, nanti balik lagi nonton sinetron. Nggak kayak gitu orang. Kayak gitu. Jadi Mhm. orang menganggap harus cepat, jadi mau nggak mau si konglomerat itu masuk ke bisnis-bisnis baru. Kalau dia nggak bisa buat, ditransformasi perusahaan yang ada, atau merger, akuisisi, atau beli sahamnya. Jadi ya memang krisis itu yang membuat konglomerat yang sudah punya banyak uang tapi nggak punya banyak ide bisnis masa depan, dia menyusup ke perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh, startup dan lain-lain. Makanya valuasi startup di Indonesia ini luar biasa tinggi karena market yang besar Mhm. dan masa depannya juga yang kalau berhasil bisa sangat cerah. Mas Arga, pertanyaan yang pertama dari sobat cuan kita yang follow the leader, tapi rekomendasi dari trader gitu. Kalau follow konglomerat, untungnya apa nih katanya Mas Arga? Untungnya ya bahkan jauh lebih besar karena perlu kita ketahui bahwa konglomerat itu bukan kayak kita gitu. Saya bebas beli saham apa aja, bebas berharap sama aja naik, bebas mendoakan sama aja naik. Nah, konglomerat, saham bagi konglomerat itu kurang lebih kayak rumah mereka lah.
Mhm. Rumah mereka yang punya kepentingan kalau rumahnya tambah bagus, harganya tambah naik, peminat rumahnya tambah banyak, itu bisa dijual lebih tinggi. Ya jelas untung mereka sangat-sangat besar. Kita tahu 2020 ini saham yang naik luar biasa itu bukan saham yang perusahaannya untung. Perusahaannya bahkan Mhm. mayoritas rugi perusahaannya kayak gitu. Kalau untung pun kecil lah, nggak ada bandingannya dibanding saham-saham blue chip itu kayak gitu. Cuman saham yang ada kaitannya dengan konglomerat karena yang dibilang tadi krisis yang apa ya perubahan yang ada di dunia membuat konglomerat berubah cepat kayak gitu dan dia jadi mempercantik nih si rumahnya kayak dicat di ini gitu. Jadi bukan konglomerat asal-asalan aja. Wah hari ini mana yang direkomendasi gitu yang ditarik-tarik garis dia narik-narik garis sendiri, warnain candlestick sendiri, beli nggak kayak gitu. Dia itu membeli, umumnya mengurus saham miliknya, makanya dia buat langkah strategis kayak gitu. Langkah strategis misalnya merger sama ini, atau Mhm. buat rencana ini, buat Zoom meeting, bilang prospek, dan lain-lain. Jadi dia buat rencana strategis, tujuannya supaya investor retail semakin tertarik dengan perusahaan dia. Jadi ketika harga sahamnya naik, dinaikkan pun banyak yang mau beli. Jadi tujuannya itu karena ini perusahaan mereka. Itu yang harus dipahami Mhm. bahwa Yang pertama terkait dengan ambil saham konglomerat, saham sebenarnya, cocok buat trading atau investasi katanya? oke, sebenarnya pemilik dari sebuah perusahaan itu sangat penting dijadikan pertimbangan untuk investasi. Untuk Mhm. investasi begitu. Seperti saya cukup merasa safe, pegang saham-saham yang dikuasai oleh grup Jarum, karena saya merasa cukup suka cara mereka meng-handle baik bisnisnya maupun sahamnya. Jadi sebenarnya itu bisa dijadikan pertimbangan investasi, karena terbukti saham-saham yang dikuasai konglomerat itu pun naik luar biasa. Cuma ngomong investasi atau trading, sekarang lagi bisa ngomong juga adalah timingnya. Kalau kita ngobrolnya sekarang misalnya, oke kita bisa percaya sama grup Salim, kita percaya ini, tapi beda cerita beli DCII di harga misalnya 400 atau 2.000, sekarang 59.000, tentunya udah beda cerita, walaupun pemiliknya masih sama, karena Mhm. ya terlalu apa naif kalau kita menganggap akan kayak gitu terus nih. Dulu dulu 460.000 nanti bisa 6 juta, kayak akan terlalu naif kalau kayak gitu karena ada waktunya itu akan berhenti. Jadi lebih ke timingnya sih. Cuma pemilik itu layak dijadikan pertimbangan investasi kayak gitu. Kita lihat pemiliknya, tapi kalau anggaplah harga sahamnya masih ini. Tadi MEDC itu bisa jadi pertimbangan kalau mau ngomong investasi, kita lihat karena harganya belum naik luar biasa seperti bank-bank rencana digital dan lain-lain kayak gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.